Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Punjut Luntar marah menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak terduga. Rencana dan mimpi daki-daki yang disampaikan Rakuti ternyata kosong besar. Istana yang tidur pulas dalam serangan dadakan itu ternyata menyambutnya dengan jauh lebih garang. Kini Punjut Luntar bahkan merasa terkucil sendiri. Di anjungan menara Gajah Mada memperhatikan perang yang berkecamuk dengan seksama, juga memperhatikan pertarungan antara Banyak Sora dan Punjut Luntar yang berubah bentuk menjadi perkelahian pribadi. Perang tanding itu tidak boleh dibantu atau diganggu oleh siapapun karena berada di wilayah harga diri. Bekal Gajah Mada yang berada di anjungan menara mengawasi perang yang terjadi terganggu perhatiannya oleh kedatangan seorang mata-matanya. Bekal Gajah Mada segera turun karena melihat isyarat berita yang dibawa anak buahnya sangat penting. "Ada apa?" bertanya Bekal Gajah Mada. "Gawat Kakang Bekal," jawab Telik Sandi itu. "Pasukan Jalayuda dengan kekuatan segelar sepapan, lengkap dengan tabur, umbul-umbul, merontek, serta lambang kesatuannya, telah bergerak akan menyerbu." Gajah Mada benar-benar kaget, terkejut bagi disengat ke labang. Hantaman sebuah alugoro seolah mengenai ulu hatinya. Gajah Mada terhentak membayangkan kesulitan yang akan datang. Persoalan pertama belum selesai, persoalan berikutnya muncul. Wajah pimpinan Bayangkara itu bahkan pucat pasi, bahwa telah diduga Panji Watang memang menyimpan maksud tertentu. Tetapi siapa menduga Panji Watang akan bertindak secepat itu? "Kau peroleh keterangan Panji Watang akan melakukan apa?" bertanya Bekal Gajah Mada tidak sabar. "Mereka akan menyerang istana langsung melalui Purawaktra. Mereka menggunakan Garuda Nglayang. Sepenginang lagi mereka akan segera sampai." Bekal Gajah Mada benar-benar pucat. Untuk sesaat lamanya Gajah Mada kebingungan. Namun Bekal Gajah Mada segera menenteramkan diri sendiri untuk tenang dan tidak gugup menghadapi keadaan macam apapun. Gajah Mada memberi isyarat. Dua pengawalnya bergegas meloncat turun. "Pertama," berkata Bekal Gajah Mada, "beritahu Gagak Bongol dan Lembang Laut mengenai perkembangan tak terduga ini. Minta kepada mereka untuk meyakinkan Sri Baginda agar berkenan mempersiapkan diri mengungsi. Kedua, hujani pasukan Jalayuda yang akan membedah dinding istana dengan anak panah. Pertahankan dinding istana dengan sekuat-kuatnya. Sekali lagi, hujan anak panah susul menyusul. Jangan memberi kesempatan mereka untuk menjebol pintu atau menggunakan tangga untuk memanjat dinding. Aku sendiri akan menuju rakyat Temenggung Banyak Sora menyampaikan perkembangan yang tidak terduga ini. Nah, cepatlah kembali ke istana. Waktumu tipis." Singkat, tegas, dan jelas apa yang diperintahkan Bekal Gajah Mada. Dua Bayangkara yang mengawalnya segera berlari kencang untuk mempersiapkan diri melaksanakan perintah itu. Dengan cepat Bekal Gajah Mada berlari menuju dua orang Tumenggung yang sedang berseteru. Gajah Mada mengeluarkan lencana Mahapati Tada dan diangkatnya tinggi-tinggi menggunakan tangan kanan. sedang tangan kirinya memegang umbul-umbul kecil
lambang kesatuan Bhayangkara. Dengan dua benda itu di tangan, Bekel Gajah Mada segera berlari cepat menerobos sisa perang yang masih berkecamuk. Pasukan Jalapati yang melihat lambang-lambang yang diacungkan Gajah Mada bergegas menyibak memberi jalan. Bekel Gajah Mada langsung menuju perang tanding yang berlangsung seru antara Banyak Sora dan Punjut Luntar. Keduanya telah berada pada keadaan saling siap bunuh. Berhenti! Gajah Mada berteriak amat keras. Banyak Sora segera merendahkan diri. Punjut Luntar mengambil jarak. Teriakan Bekel Gajah Mada yang mencuri perhatian, apalagi ia memegang klepet Bhayangkara yang digerakkan Mobat Mabit, menyebabkan semua orang segera menghentikan perang. Masing-masing berloncatan mengambil jarak untuk mengamankan diri. "Ada apa?" bertanya Banyak Sora kepada Bekel Gajah Mada. Gajah Mada tidak mau bertele-tele. "Pasukan Jalayuda melakukan tindakan pengecut," berkata Bekel Gajah Mada. "Mereka siap menggempur istana melalui Purawaktra, alun-alun depan." Terkejut Temenggung Banyak Sora. Tumenggung Punjut Luntar yang mendengar pula hal itu tidak kuasa menahan tertawanya yang terbahak-bahak. Punjut Luntar terpingkal-pingkal sampai air matanya keluar. Sejenak suasana benar-benar hening. Para prajurit Jalapati yang nyaris menyelesaikan tugas dengan menghancurkan petualangan pasukan Jalarananggana itu mulai membayangkan bahaya lain yang tidak kalah besar tengah mengancam istana. Bekel Gajah Mada melihat Tumenggung Banyak Sora yang bingung itu terlampau membuang-buang waktu. "Atas nama Tuanku Jaya Negara dan atas nama Mahapati Tadah, ringkus Tumenggung Punjut Luntar." Perintah yang justru berasal dari Bekel Gajah Mada yang memegang lencana Mahapati Tada itu diterjemahkan dengan seksama oleh segenap prajurit. Mereka berloncatan menyergap Tumenggung Punjut Luntar. Entah karena apa, Tumenggung Punjut Luntar tidak melakukan perlawanan. Tumenggung Punjut Luntar hanya tertawa tergelak-gelak saat beberapa prajurit mengikat tangannya menjadi badan yang harus dijebloskan ke dalam penjara istana. Bagaikan tersadar oleh keadaan yang gawat itu, Banyak Sora meminta para senopatinya berkumpul. Perang Bubruh nyaris usai karena pasukan Jalarananggana kocar-kacir. Bahkan berakhir ketika para prajurit Jalarananggana akhirnya melihat pimpinan mereka menyerah tanpa perlawanan. Lebih dari itu, mata prajurit Jalarananggana mulai terbuka. Kesadaran mereka mulai tergugah bahwa sebenarnya mereka telah dijerumuskan Rakuti ke dalam keadaan yang sangat tak menyenangkan itu. Rakuti sendiri yang ternyata pengecut sekarang entah di mana. Orang yang suaranya sangat lantang dalam menyemangati nafsu untuk berperang itu ternyata tidak kelihatan ujung hidungnya. Banyak Sora mengangkat tangan meminta perhatian. Suaranya amat lantang. "Pekerjaan belum selesai," berkata Banyak Sora sambil menahan kecewa luar biasa. "Kini kita dihadapkan pada keadaan lebih gawat. Pasukan Jalayuda ikut-ikutan lupa diri dan mencoba ikut menggoyang pilar istana Wilwotikto. Aku ingin bertanya, apakah sepak terjang Panjiwatang itu akan kita biarkan?" "Tidak," jawab prajurit serentak dengan suara gemuruh. Banyak Sora menebar pandang diarahkan kepada prajurit Jalarananggana yang kebingungan. "Dan kalian," lanjut Banyak Sora kepada sisa-sisa pasukan Jalarananggana, "tidakkah kalian menyadari bahwa kalian telah melakukan perbuatan yang keliru? Kalian ditipu dan dimanfaatkan oleh Rakuti yang kehilangan akal waras dan menjadi gila itu. Kalian dijadikan korban
bagi keinginan dan angan-angan gilanya. Para prajurit kesatuan Jalayuda saling pandang. Para senopati pimpinan kelompok-kelompok kecil pasukan itu menunduk. Para prajurit kesatuan Jalarananggana saling pandang. Para senopati pimpinan kelompok-kelompok kecil pasukan itu menunduk saat dielejati kesalahannya. Kini, setelah semuanya terjadi, mereka melihat kenyataan yang tak terbantah dan amat menyakitkan bahwa mereka diperalat serta dikorbankan oleh para Dharma Putra Winesuka dalam menggapai angan-angannya. Bagaimana? Teriak banyak suara. Apakah kalian para prajurit Jalarananggana akan memegang harga diri dengan membuta seperti yang dicontohkan Tumenggung Punjut Luntar? Kalau memang itu yang kalian kehendaki, aku dan segenap prajurit Jalapati tidak keberatan. Silahkan kembali mengangkat senjata. Aku dan pasukan Jalapati tak segan-segan untuk memenuhi keinginan kalian mengintip seperti apakah pintu neraka itu sebenarnya. Akan kutumpas kalian sekarang juga. Tak ada yang berani menjawab. Segenap prajurit Jalarananggana tak ada yang kuat mengangkat kepala sekedar untuk menengadah. Rasa bersalah mengganduli kepala mereka. Nada suara banyak suara yang keras itu tiba-tiba melunak, tetapi tetap tegas dan berwibawa. Jika kalian punya kebeningan hati untuk berpikir atau sudah terbebas dari kepala yang keruh, marilah kita lupakan. Kita anggap apa yang terjadi itu hanya sebagai sebuah kealpaan. Mari kita bahu-membahu menebus kekeliruan untuk melawan para petualangan tidak tahu diri yang mencoba merusak sendi-sendi kehidupan itu. Kalian tidak percaya bahwa tatanan menjadi rusak? Tengok ke langit utara itu. Asap yang membumbung itu berasal dari pasar yang dibakar oleh para penjara yang mencoba memanfaatkan keadaan. Rupanya api yang membakar pasar telah melambungkan asap hitam ke langit. Bahkan asap kebakaran itu berasal dari tempat-tempat lain. Yang tidak hanya pasar yang dibakar, yang menyedihkan, bahkan bangunan-bangunan tempat ibadah ikut dibakar. Ketika keheningan pikiran kembali pulih, terasa sangat menyedihkan. Perang yang baru saja berakhir itu, karena itulah perang melawan diri sendiri, perang saudara yang akibat lukanya semua merasakan. Rintih kesakitan dan teriakan mereka yang sekarat akibat pedang menyepil lambung atau bahkan tembus memburaikan usus menjadi pemandangan menyedihkan sekaligus menumbuhkan pernyataan. Mengapa harus terjadi? Bagaimana? Teriak banyak suara. Kita diam saja atau kita melawan petualangan-petualangan itu? Kita lawan, jawab para prajurit Jalapati dan pasukan Jalarananggana serentak. Napas Tumenggung banyak suara tersengal. Banyak suara mengalihkan pandangan matanya kepada bekel Gajah Mada. Gajah Mada tahu banyak suara membutuhkan beberapa keterangan. Mereka menggunakan Garuda Nglayang. Gajah Mada memberi keterangan dengan tegas. Banyak suara mengangguk. Banyak suara percaya dengan keterangan itu. Dalam lingkungan keprajuritan Wilwotikto, pasukan Bayangkara memang memiliki barisan telik sandi yang andal dan dapat dipercaya. Bahkan sebenarnya di dalam hati banyak sora merasa kagum kepada bekel Gajah Mada karena kemampuannya membentuk pasukan kecil tetapi berkemampuan luar biasa. Banyak sora menengadah seolah mencari sesuatu di celah Nabastala. Banyak sora berpikir keras, ada beberapa pilihan untuk menghadapi gelar perang Garuda Nglayang. Namun Garuda Nglayang digagas dari perilaku burung Garuda yang terbang melayang-layang, tetapi matanya tajam, mengintai dan siap menyambar musuh.
Dalam banyak hal, Garuda Nglayang memang gelar perang yang mendebarkan. Jika seorang pimpinan pasukan telah menjatuhkan pilihan menggunakan gelar itu, yang bersangkutan benar-benar percaya diri dan merasa yakin pasukan akan memenangkan peperangan. Apalagi sasarannya adalah bangunan yang tidak bergerak yang disebut kedaton. Banyak sora berpikir gelar perang di Radameta cukup kuat untuk digunakan menghadapi Garuda Nglayang, atau bisa juga menggunakan gelar Cakrabyuha yang pertahanannya amat kuat dan rapat. Hanya Glati Nebo yang jelas tidak bisa digunakan menghadapi gelar perang Garuda Nglayang itu. Namun di sisi lain, banyak sora harus memperhatikan prajuritnya yang kelelahan dan terluka. Kekuatan pasukan Jalapati berkurang banyak akibat benturan pertempuran yang telah terjadi. Segenap prajurit telah berkurang tingkat kesegaran tubuhnya. Mereka tentunya kelelahan. Jika ada masih tersisa hanyalah semangat yang masih berkobar, makantar-kantar. Pasang gelar Cakrabyuha, teriak banyak sora. Pasukan Jalapati adalah pasukan yang benar-benar telah terlatih juga terengginas. Demikian perintah itu jatuh, semua bergerak cepat. Aba-aba diberikan dari tabur dan suara sangkakala. Tidak beberapa lama kemudian, pasukan gabungan antara Jalarananggana dan pasukan Jalapati itu telah siap untuk bergerak. Akan tetapi, banyak sora juga masih menyisakan orang untuk mengurusi mereka yang terluka tanpa membedakan lawan atau kawan. Prajurit yang juga menguasai ilmu pengobatan ala kadarnya berusaha menolong mereka yang terluka dan mengurus yang terbunuh. Bende Kiai Samudra kembali dipukul bertalu-talu. Bekel Gajah Mada merasa sedikit lega setelah meminta diri kepada Tumenggung Banyak Sura. Pimpinan pasukan Bayangkara itu berlari menuju arah kudanya yang disembunyikan di belakang pohon nyamplung. Dengan cepat, seolah takut kedahuluan dedemit, Gajah Mada membalap menuju istana melalui pintu gerbang timur. Sepanjang jalan di Santana Raja, Bekel Gajah Mada melihat pintu-pintu rumah telah tertutup rapat. Penghuninya mungkin bersembunyi di dalam rumah, atau bisa pula telah mengungsi entah kemana. Sampai di dalam benteng, Gajah Mada terus membedal kudanya langsung menuju bangunan utama di garis lurus dengan Purawaktra. "Bagaimana Kakang Bekel?" tanya Gagak Bongol, tidak kuasa menutupi rasa cemasnya. "Keadaan menjadi gawat," ucap Gajah Mada. "Seperti yang kita duga, Tumenggung Panjiwatang menyimpan maksud tersendiri. Panjiwatang telah menggerakkan pasukannya akan menggempur istana." Suara tabur terdengar di Bukul Gemuruh. "Nah, itu mereka datang. Jalayuda telah datang bagikan banjir bandang," lanjut Gajah Mada. Dari kejauhan terdengar suara tabur dan genderang yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang akan berlaga. Genta dan bendi bersautan di mana-mana. "Telah kau persiapkan pengungsian untuk Baginda?" bertanya Bekel Gajah Mada. "Sudah," jawab Gagak Bongol tegas. "Apakah kami harus melakukan sekarang?" Gajah Mada menggeleng. "Keberadaan Tuanku Jayanegara untuk sementara tetap berada di istana amatlah penting. Jika sampai tersiar kabar Tuanku Jayanegara meloloskan diri dari istana, hal itu akan menyebabkan prajurit yang bertempur kehilangan semangat. Jika para prajurit yang berperang itu mengetahui Sri Baginda masih berada di dalam istana, mereka akan bertempur seperti orang yang sedang kesetanan. Jika kita menghitung istana benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pengungsian Sri Baginda
terpaksa harus dilakukan. Gagak Bongol merasa agak heran, prajurit yang mana lagi yang akan bertempur, yang harus dibakar semangatnya itu? Tanya Gagak Bongol. Rupanya Gagak Bongol belum mengetahui perkembangan yang terjadi. Prajurit Jalapati, Gajah Mada menjawab, mereka telah berhasil mengakhiri petualangan pasukan Jalarananggana dan meyakinkan prajurit yang tersisa kembali ke jalan yang benar, melindungi istana dan Sri Baginda. Gabungan pasukan Jalapati dan Jalarananggana itu kita harapkan mampu mengimbangi sepak terjang pasukan Jalayuda. Gagak Bongol dan Lembang Laut manggut-manggut. Kalian tetap berada di sini. Lanjut Bekel Gajah Mada. Aku akan memimpin Bayangkara mempertahankan pintu gerbang. Gagak Bongol mencegah. Kau tidak menghadap raja lebih dahulu? Bekel Gajah Mada hanya mengangkat tangannya sebagai isyarat penolakannya, karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus dilakukan. Bekel Gajah Mada bergegas berlari menuju pintu gerbang yang telah ditutup rapat. Pintu gerbang Purawaktra yang tinggi dan terbuat dari kayu yang sangat tebal itu diselarak dengan ganjal besi yang sangat kuat. Dari balik dinding, Bekel Gajah Mada memperhatikan alun-alun yang di arah sana pasukan segelar sepapan sedang mempersiapkan diri. Sebenarnya lah pasukan Jalayuda telah berada di alun-alun. Dengan penuh keyakinan, pasukan dari Kesatuan Perang Jalayuda yang telah pasang gelar perang Garuda Layang itu menghimpun diri lebih dulu di alun-alun. Panji Watang sekali lagi menyempatkan memberikan perintah dan petunjuk kepada para senopati bawahannya. Pintu gerbang istana tertutup rapat. Sementara itu, dari balik dinding pasukan Bayangkara telah siap melaksanakan perintah Bekel Gajah Mada untuk menghujani musuh dengan anak panah. Namun, pasukan Jalayuda rupanya menyadari kemungkinan itu. Itu sebabnya mereka mempersiapkan tameng dan tangga dalam jumlah cukup banyak. Tameng akan digunakan melindungi para prajurit dari hujan anak panah, sedang tangga nantinya akan digunakan untuk memanjat dinding.